Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, stambuk I111818048. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan atau patogen penyebab penyakit. Contoh fermentasi pangan yang akan saya ambil yaitu fermentasi tempe. Sebelum kita membahas tentang zat gizi dan lain-lain, kita harus tahu apa itu tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer atau kapang roti, atau Rhizopus arhizus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Berikut merupakan tabel perbandingan zat gizi kedelai dan tempe. Zat gizi yang terdapat dalam tempe yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan kadar air dan berat. Kandungan gizi dalam kacang kedelai dan tempe. Penurunan kadar protein yang terjadi dalam tempe sebenarnya tidak sedemikian besar seperti protease yang tercantum dalam tabel. Penurunan protease protein tersebut terjadi karena banyaknya molekul kompleks protein yang dirombak menjadi asam amino, dan secara umum berat bahan atau tempe menjadi lebih besar 1,5 sampai 2 kali dibanding dengan berat awal kedelai. Hal ini disebabkan adanya peristiwa penyerapan air selama proses berlangsung. Selain protein, tempe juga memiliki kandungan vitamin B12 yang sangat tinggi, yaitu 3,9 sampai 5,0 gram per 100 gram. Selain vitamin B12, tempe juga mengandung vitamin B lainnya, yaitu niacin, riboflavin atau vitamin B2. Tempe juga mampu mencukupi kebutuhan kalsium sebanyak 20% dan zat besi sebanyak 56% dari standar gizi yang dianjurkan. Kadar protein dalam tempe dapat disejajarkan dengan daging sapi. Dengan demikian, tempe dapat menggantikan daging dalam susunan menu yang seimbang. Sensorik pada tempe. Rasa adalah rangsangan yang dihasilkan oleh tempe setelah dimakan, terutama dimakan oleh indera pengecap, sehingga dapat mengidentifikasinya. Instrumen yang paling berperan dalam mengetahui suatu bahan pangan adalah indera lidah. Pada pengawasan mutu makanan, rasa termasuk komponen yang sangat penting untuk menentukan penerimaan konsumen. Selanjutnya warna. Warna adalah kenampakan dari tempe yang diamati dengan indera penglihatan. Penentuan bahan pangan atau bahan makanan pada umumnya tergantung pada faktor mikrobiologis secara visual, faktor-faktor penunjang yang lain. Selain sebagai faktor-faktor yang lain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna dapat digunakan sebagai indikator penentuan mutu. Warna dapat digunakan sebagai indikator kematangan. Aroma adalah rangsangan yang dihasilkan oleh tempe kedelai yang diketahui dengan indera pembau. Indera pembau adalah instrumen yang paling banyak berperan untuk mengetahui aroma terhadap makanan. Pada industri makanan, pengujian terhadap bau dianggap karena dengan cepat dapat memberikan hasil penelitian terhadap suatu produk.
pengujian indrawi, bau lebih kompleks daripada rasa. Bau atau aroma akan mempercepat timbulnya rangsangan kelenjar air liur. Bakteri pembusuk dan patogen pada tempe. Pembuatan tempe tidak meningkatkan risiko kontaminasi bakteri pembusuk atau patogen. Bacillus cereus merupakan bakteri pembusuk patogen yang memungkinkan mengkontaminasi tempe karena bakteri tersebut umumnya terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.